Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan diskusi malam ini soal berbagai aplikasi AI dan terutama problem sosial yang bisa timbul ya. Istilah yang dipakai adalah social dilemma. Nah, sebagai pembukaan, mungkin Bapak Ibu ada yang ingat kasus ini tahun 2022 ya. Ini beritanya saya kutipkan dari CNN ya. Kasus Holy Wings soal promo alkohol untuk Muhammad dan Maria begitu ya. Nah, ini Holy Wings-nya akibat kasus ini terus tutup ya. Di Lipo Village Karawaci juga ada Holy Wings juga akhirnya tutup ya setelah berganti nama, tapi terus nggak bisa juga, akhirnya tutup juga gitu ya. Nah, salah satu sahabat saya, yaitu Ismail Fahmi, itu kebetulan punya AI yang membaca Twitter ya. AI-nya pada saat kasus Holy Wings itu kebetulan menangkap ya cuitan-cuitan di Twitter atau X sekarang namanya begitu ya. Dan AI-nya Ismail Fahmi ini punya kemampuan membaca sentimen ya. Jadi cuitan itu ada sentimen negatif dan sentimen positif ya. Lalu kebetulan AI-nya juga dilatih membaca sentimen itu ditujukan ke siapa gitu ya. Nah, ini gambar ini atas courtesy Ismail Fahmi di-share ya di grup kita alumni ITB ya. Terus kita bisa lihat di sini ada awan merah, ini adalah awan sentimen negatif, awan hijau ini awan sentimen positif begitu ya. Sehingga sebenarnya dengan peralatan apa network sentiment analyzer ya, SNA istilahnya, ini kita bisa melihat sentimen publik atau masyarakat ya terhadap satu isu tertentu. Ya, dalam hal ini tampaknya lebih banyak yang marah ya, yang sentimen negatif terhadap kasus Holy Wings itu dibandingkan yang hijau, yang positif ya. Ini ada beberapa nama yang hijau begitu ya, mempertanyakan ya, eh, termasuk ini ya ada apa posting amplifikasi langkah Hotman Paris sampaikan permohonan maaf terkait kasus Holy Wings dan sebagainya ya. Itu beberapa yang positif ya. Lalu yang negatif tapi banyak ya, sehingga kalau seseorang jadi pejabat negara atau menteri atau gubernur dengan kasus yang semacam ini, lalu dia punya alat untuk baca sentimen analisis, dia akan ikut sentimen yang lebih luas ya, karena dengan demikian lebih aman ya, lebih populis ya, lebih juga cenderung meningkatkan popularitasnya dia ya. Jadi ini aplikasi yang standar sekali ya, zaman sekarang dipakai juga masuk ke ranah politis ya. Ini salah satu sahabat saya juga ada yang pernah jadi jurnalis ya. Di dalam satu obrolan mengatakan kepada saya bahwa hampir semua partai politik punya ya peralatan semacam itu dan memanfaatkannya juga. Jadi ini SNA ini bisa banyak gunanya ya. Misalnya untuk memetakan isu atau respons yang muncul di masyarakat ya, bisa untuk memetakan citra figur ya, trending ya, apakah figurnya trendingnya positif atau negatif ya. Misalnya yang terakhir ini yang mengakibatkan demo itu adalah kasus MK dan DPR begitu ya. Jadi kalau kita amati cuitan-cuitannya di Twitter atau X juga bisa muncul ya sentimen-sentimen positif negatif tertentu ya. Lalu kalau semacam ini misalnya ada eh, partai atau pihak-pihak yang masuk ke dalam dilema sentimen negatif ya, bisa memunculkan isu baru atau tandingan karena punya petanya ya untuk dibaca isu mana yang bisa ditonjolkan, digoreng ya, sehingga mungkin isu yang tadinya merugikan bisa tertutupi begitu ya. Lalu juga bisa ada identifikasi ya sebenarnya sumber isu itu apa atau ada figur tertentu begitu ya. Karena di Indonesia memang sering kasakusuk itu ya dan perdebatan itu terkait figur ya. Eh, Perundang-undangan atau apa jadi kontroversial, bukan diskusinya itu bukan apakah undang-undang itu secara umum itu merugikan atau menguntungkan masyarakat gitu ya.
Misalnya kalau undang-undang itu membuka semacam ruang ya untuk kandidat politik yang lebih luas ya. Secara umum sebenarnya kan menguntungkan ya, artinya rakyat punya pilihan yang lebih banyak ya. Sehingga kalau pilihan itu lebih banyak, bisa ada jalan keluar ya. Tidak mesti jalan buntu itu aja ininya ya kandidatnya ya. Lalu kalau ada kandidat yang segar gitu ya, rakyat punya pilihan gitu ya. Nah, masalahnya adalah begitu dikaitkan sama figur tertentu, langsung interpretasi undang-undangnya bisa jadi sangat miring ya. Dan tergantung juga narasi yang dikaitkan dengan figur itu seperti apa begitu ya. Jadi seringnya perdebatan itu bukan netral ya, hukum itu efeknya apa ya, melainkan ada figur tertentu ya. Sehingga kalau mau dibaca figur itu siapa dan apa isunya ya, peralatan-peralatan sentimen network analyzer ini jadi sangat berguna ya, untuk mencermati isu-isu dan mengarahkan isu ke arah yang menguntungkan ya partai, figur atau pihak-pihak yang memakai peralatan tersebut begitu ya. Nah, efek dari hal ini ya, tentang sentimen masyarakat ini ya pernah juga kita uji di dalam konteks skripsi ya. Ini satu skripsi dari mahasiswa elektro yang udah lulus ya, namanya Hans Renaldi. Ketika pemilu di Amerika tahun 2020 ya, pemilu yang lalu ya, satu periode yang lalu ketika Trump lawan Biden gitu ya, si Hans ini menghitung sentimen positif dan negatif dengan kata kunci Donald Trump dan Joe Biden begitu ya, dan kelihatan pada saat November 2020 pada saat pemilunya terjadi ya, untuk Trump 10 ribuan sentimen positifnya, untuk Biden 11 ribuan. Jadi tipis ya, tapi Biden lebih tinggi sedikit sentimen positifnya. Sentimen negatifnya Trump itu 5 ribu kurang, Biden 4 ribu kurang. Gitu. Sehingga Joe Biden yang jadi presiden ya di dalam periode yang ini. Dan pas tahun ini 2024, Amerika tuh setiap 4 tahun ya kembali ada pemilu, tapi Biden beberapa minggu yang lalu mengundurkan diri karena sentimen dari masyarakat itu ya, dan pada debat yang pertama Biden itu ketiduran, nggak bisa fokus, diserang oleh Trump gitu ya. Sehingga partainya sendiri meragukan ya, kemampuan dia untuk jadi presiden 4 tahun lagi gitu ya. Padahal presiden Amerika itu kan pegang tombol nuklir ya. Jadi gimana kalau memang udah nggak sanggup lagi ya melakukan itu ya. Sehingga dia mengundurkan diri karena banyak ungkapan ketidakpercayaan juga bahkan dari partainya sendiri. Sekarang Kamala Harris ya yang muncul ya. Nah, tapi apakah hal semacam itu bisa diamati ya di awan ya tentang konstelasi politik di darat ya? Tampaknya iya. Ini ada skripsi dari Dennis Christian ya. Dia melakukan hal yang sama ya, menghitung sentimen positif dan negatif ya. Tapi dia menghitung untuk beberapa periode ya. Yang orange ini perolehan suara yang sesungguhnya, yang biru ini sentimen dari sentimen analyzer-nya begitu ya. Memang tidak tepat sama, tapi kita bisa lihat misalnya Obama lawan McCain tahun 2008, yang lebih tinggi adalah Obama ya. McCain baik yang garis biru, yang sentimen analisis maupun yang perolehan suara sebenarnya lebih rendah ya, sehingga Obama yang presiden ya. Lalu Obama sama Romney begitu juga ya. Obama tendensinya keduanya lebih tinggi, jadi Obama presiden 2 periode. Yang anomali ya, yang Biden sama Trump tadi udah kita bahas ya, Biden memang menang baik sentimen analisis maupun perolehan suara realnya. Tapi yang anomali adalah Trump tahun 2016 lawan Hillary Clinton ya. Di sini sebenarnya yang lebih tinggi baik suara maupun sentimen analisisnya Hillary Clinton. Nah, tapi yang menang jadi presiden adalah Trump karena perbedaannya memang cukup tipis ya, lebih tipis daripada waktu Trump lawan Biden bahkan ya. Dan sistem pemilihan presiden di Amerika itu pada akhirnya tuh bukan suara rakyat langsung memilih presiden, melainkan sistemnya elektorat. Jadi ada daerah-daerah elektorat tertentu yang memilih kandidat tertentu, lalu ada sekian banyak dari situ yang dihitung ya per daerah itu ya. Jadi ujung-ujungnya bukan per orang begitu ya. Jadi secara elektoral Trump itu menang, tapi secara jumlah suara sebenarnya Hillary Clinton
yang lebih tinggi ya, sehingga memang waktu Trump itu menang jadi presiden cukup kontroversial di Amerika gitu ya. Nah ini si Dennis memakai translation otomatis pakai mesin ya, terus karena nggak ada kamus sentimen yang cukup baik di dalam bahasa Indonesia ya, dia waktu itu tugas skripsinya menganalisis pemilu di Indonesia juga gitu ya, sehingga waktu zaman Jokowi 2014 dan Jokowi 2019 kita ambil data Twitternya, lakukan analisis yang sama ya. Dan untuk dua periode ini Jokowi yang menang begitu dua-duanya ya. Sehingga dengan demikian data sentimen analisis ini juga cocok ya dengan bisa meramalkan siapa yang jadi presiden Indonesia ya. Padahal udah lewat translation begitu ya, dan apa ada berbagai ketidaksempurnaan yang lain, tapi tetap tampaknya memang bisa meramalkan ya, suara di awan cocok dengan suara di darat. Nah, tapi Dennis juga mencoba ya untuk misalnya brand ya, merek. Misalnya ini Nokia dan sentimen positifnya yang biru dibandingkan dengan pendapatannya ya di dalam miliar euro ya, dan jelas Nokia zaman sekarang udah nggak ngetren ya, udah bisa dibilang mundur perusahaannya. Zaman dulu merajai semua apa handphone yang ada di seluruh dunia. Eh, Tampaknya kalau untuk branding hubungan antara sentimen di awan dan apa kenyataan di darat ini lebih rendah ya. Mungkin ada beberapa sebab ya. Eh, Biasanya problem-problem politis itu lebih apa mengundang opini massa yang lebih luas ya, dan mempengaruhi seluruh rakyat dari satu negara ya, sehingga isu-isu itu lebih dicermati ya. Lalu juga posisi-posisi politik itu cenderung lebih polarisasi ya opininya. Orang bisa berantem di jalanan ya gara-gara perbedaan opini politik ya. Tapi kalau yang satu suka Adidas, yang satu suka Nike, atau yang satu pakainya Nokia, yang satu pakainya Samsung gitu ya, mungkin nggak berantem ya, cuman diem-diem aja gitu ya, karena nggak suka produk yang lain gitu ya. Sehingga apa isu-isu politik mungkin lebih tertangkap sentimen analisis dengan lebih kuat ya, karena natur dari isunya. Nah, ini saya ingin tunjukkan ya, saat ini sebenarnya 2024 Amerika juga lagi menghadapi apa pemilu lagi menuju bulan November ya. Kali ini kita lagi nggak ada skripsi yang untuk apa melakukan analisis dari Twitter atau X sih, tapi eh, Google itu menawarkan satu aplikasi yang disebut Google Trend ya, yang bisa menunjukkan analisis data searching yang ada di Google begitu ya. Ini dalam hal ini saya pasang web search ya. Terus saya pasang nama Donald Trump dan Kamala Harris. Saya pasang lokasinya di United States begitu ya. Dan pada 3 bulan terakhir ya, 90 hari belakangan ini ya, Bapak Ibu bisa lihat trennya ya, bahwa Kamala Harris itu lebih tinggi sedikit ya daripada Donald Trump. Tapi ada overlap yang sangat jelas di sini. Ketika Joe Biden mundur, lalu Kamala Harris yang mewakili partainya Demokrat menggantikan Joe Biden naik, begitu ya. Tiba-tiba eh, tadinya pembicaraan itu atau web searching ya di dalam hal ini tentang Trump, apalagi Biden itu di apa debat presiden itu babak belur ya, dipecundangi dan diolok-olok oleh Trump gitu ya. Tapi begitu Biden mundur terus Kamala Harris naik, langsung web search-nya anjlok ya. Trump dan Kamala Harris sampai sekarang masih lebih tinggi ya daripada Trump. Begitu ya. Jadi ada popularitas tertentu ya yang mengikuti Kamala Harris ya, sehingga banyak analis itu merasa bahwa wah Kamala Harris ini punya peluang menang. Begitu ya, Bapak Ibu bisa lihat ya channel-channel di YouTube dari kantor berita di Amerika ya, CNN, CNBC, Fox News. Sekarang isinya lagi berita-berita Pilpres ya, karena menjelang November ini sebentar lagi ya. Dan apa kalau tidak ada perubahan drastis di ekonomi Amerika dan lain sebagainya ya, ada kemungkinan tren itu terus bertahan tuh. Lalu Bapak Ibu bisa amati ya apakah Google Trend itu bisa meramalkan dengan tepat ya. Amerika belum pernah ya punya presiden perempuan ya.
Jadi kalau Kamala Harris itu jadi presiden, ini satu sejarah tersendiri ya. Kalau presiden hitam sudah pernah ya, satu-satunya itu Barack Obama ya. Eh, tapi wanita, apalagi wanita kulit berwarna ya, itu double minority itu. Belum pernah ya bisa menang di Amerika begitu ya. Dan secara historical, partainya Donald Trump ya Republikan itu lebih sering menang daripada partai Demokrat ya. Sehingga kalau Kamala Harris yang terpilih akan jadi sejarah yang sangat pertama kali ya dalam berbagai hal untuk Amerika ya. Jadi sehingga ini titik sejarah yang cukup menarik untuk diamati ya oleh Bapak Ibu ya. Terus Bapak Ibu juga boleh perhatikan apakah Google Trend itu akurat ya di dalam kalau dipakai untuk meramal ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Google Trend ini bukan sentiment analyzer ya. Jadi dia tidak web search-nya itu tidak berusaha dibandingkan dengan kamus atau machine learning yang mengoptimasi apakah kata-kata yang muncul itu dideteksi sentimennya positif atau negatif. Ini simply web search-nya banyakkan siapa ya. Tapi kalau kita melakukan hal yang sama, misalnya waktu Pilpres kita yang barusan lewat ya, terus taruh nama capresnya ada 3 gitu ya. Nah, pada saat itu benar-benar meramalkan tuh posisi capres-capresnya ya. Jadi walaupun tanpa sentimen analisis ya, cuman sekedar popularitas web search begitu ya di Google Trend ya, tampaknya cukup bisa ya meramalkan. Ini kalau saya rubah ya ke 30 hari terakhir ya, yaitu ketika Kamala Harris memang sudah dipastikan begitu ya menjadi calon lawannya Donald Trump ya, kelihatan kemenangan Kamala Harris ini lebih jelas lagi ya. Dan di sebelah kiri ini kelihatan 38 lawan 13 ya. Jadi hampir 4-1 ya ini jumlah popularitasnya ya. Jadi kalau kondisi ini terus bertahan ya, maka ini ya kemenangan itu marginnya cukup besar ya untuk Kamala Harris gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat juga berita-berita di internet atau di koran-koran Amerika ya, katanya Donald Trump itu blingsatan ya, cukup resah ya karena biasanya Donald Trump itu kan yang penting dia kampanye terus ngomong sembarangan, yang penting kontroversial terus dia jadi sumber berita ya. Jadi sebenarnya web search itu tuh lebih ke arah seberapa kontroversial seseorang. Nah, tapi mungkin Amerika juga agak kenyang ya dibohongin sama Donald Trump gitu ya. Sehingga dia mau ngomong apa aja sekarang ya, excitement orang ya terhadap Kamala Harris ini bahwa akan membawa pembaruan dan lain sebagainya tampaknya lebih besar. Ya jadi kadang-kadang posisi yang sebagai kontra ya perubahan atau apa tergantung situasi negaranya bisa mendapatkan animo yang lebih besar juga dari masyarakat ya. Nah, tapi buat Bapak Ibu ya, yang ingin saya tunjukkan adalah seberapa powerful sebenarnya AI sanggup ya menangkap isu-isu yang semacam itu. Nah, masalahnya adalah yang menjadi dilema ya buat buat kita ya. Ini ada satu film The Social Dilemma buat Bapak Ibu yang langganan Netflix bisa nonton ya. Filmnya semacam dokumenter dan diskusi gitu setupnya ya. Membongkar ya mekanisme di sosial media bahwa di belakang setiap sosial media itu sebenarnya ada AI yang mengamati pola kita berinteraksi di sosial media tersebut. Misalnya kalau kita nonton YouTube gitu ya, atau kita mencerna berita-berita di Twitter atau Facebook atau IG gitu ya. Terus kan platformnya bisa tahu ya historical kita nonton apa begitu ya. Lebih banyak waktunya konsumsinya di jenis video yang seperti apa. Lalu kadang-kadang kita nge-like terus dia mencatat ya kita melike-nya apa aja gitu ya. Maka AI-nya itu bisa menangkap eh, posisi politis kita itu kita kemana gitu ya. Kalau di Amerika apakah kita Republikan atau Demokrat ya. Apakah kita pro Donald Trump atau kontra Donald Trump gitu ya. Nah, yang menjadi masalah adalah sosial media itu kalau dia mau mengambil keuntungan dari behavior kita, apa yang dia lakukan? Dia akan melempar hal-hal yang kita sukai. Ya, jadi sebenarnya attention kita itu begitu kita connect ke sosial media itu engineer. Kita itu bisa dibilang didikte oleh mesin itu ya, yang melemparkan
segala sesuatu yang dia sense itu kita sukai. Ya, karena dengan demikian apa yang dia berusaha capai, yang berusaha dicapai adalah supaya kita stay lebih lama di platform gitu ya. Kalau saya anti Donald Trump, saya dicekokin berita yang kontra ya, yang apa mengkritisi Donald Trump dan lain sebagainya. Saya tambah lama tambah suka, saya stay lebih lama, saya makan iklan lebih lama juga. Kan semua platform itu jualannya iklan ya. Sehingga saya itu kena penyakit ini, selective perception ya. Saya rasa dunia punya ciri-ciri tertentu, tetapi ternyata salah. Persepsi saya terdistorsi oleh mesin AI yang membaca apa preferensi saya, lalu melemparkan dunia seolah-olah dunia itu seperti yang saya sukai. Jadi saya tuh bisa misunderstand the world begitu ya. Lalu efek lain yang diamati orang adalah orang kan selalu taruh apa foto-foto yang bagus-bagus ya kalau di IG dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya persepsi kita terhadap kehidupan juga agak terdistorsi. Semua orang kelihatan lebih happy kalau di IG, padahal kan kita tahu ya kehidupan kita bukan cuma sekedar senang-senang ya, ada waktunya kerja, ada waktunya bikin tugas, ada waktunya macam-macam gitu ya, dan kebanyakan kehidupan kita ya biasa-biasa aja ya, tidak semeriah foto-foto di IG gitu ya, sehingga kalau kita punya persepsi tentang kehidupan yang terdistorsi gitu ya, terus katakanlah kita ini masih muda ya, umur belasan tahun ya, Bapak Ibu kan nggak ada yang belasan tahun lagi ya. Tapi kalau dunia kita sangat dikuasai ya oleh gambaran yang melingkupi kita, ya kita bisa kena depresi loh. Karena kita rasa ya kok hidup kita boring ya. Hidup kita itu menyedihkan ya, dibandingkan lihat foto orang di IG semua ketawa-ketawa gitu ya. Saya kok ketawa susah gitu misalnya. Jadi ada semacam persepsi yang terdistorsi itu membuat kita tuh cenderung depresi. Terutama kalau kita muda dan kurang berpengalaman dan nggak kenal hidup ya. Kalau udah kenal hidup ya tahulah bahwa apa kehidupan yang sebenarnya itu tidak seindah ya di media sosial gitu ya. Nah, tapi ini ada efek-efek ini nih yang mempengaruhi kehidupan kita ya. Dan kalau kita persepsinya terdistorsi, misalnya ya, kubu politik tertentu atau apa ya, terus terpolarisasi di masyarakat, kita keluar dari sosial media terus kita berantem di masyarakat. Karena kita rasa ya, apa pendukung politik yang sebelah sana itu jahat, dari setan, dan semata-mata ingin menghancurkan pihak kita, gitu ya. Dan apa untuk satu masyarakat yang sensitif ya terhadap isu-isu yang semacam itu ya seperti Indonesia ya, apalagi di Indonesia juga ada isu-isu SARA ya yang cenderung juga bisa apa membuat prejudis-prejudis tertentu ya yang gampang sekali dibetot oleh media sosial begitu ya. Nah, makanya kita ini selalu dalam bahaya karena kita jadi punya potensi dipermainkan mesin ini yang membaca preferensi kita ya, lalu mendistorsi preferensi kita menjadi lebih ekstrim karena dia pingin kita stay di platform itu lebih lama ya. Nah, permasalahan itu juga muncul di masyarakat kita ya. Kita sendiri tanpa media sosial punya kecenderungan memilih teman-teman yang sependapat ya, baik itu haluan politik, agama, ras, etnik dan lain sebagainya. Dan kebiasaan semacam itu membuat kita itu hanya mendengar opini-opini yang beredar di kalangan kita aja ya. Istilahnya itu echo chambers. Ya. Sehingga prejudis-prejudis kita juga di kalangan kita sendiri itu makin menguat. Ya. Nah kalau seseorang itu kurang dewasa ya, dia hidup di dalam echo chambernya, dia akan cenderung membenci pihak yang lain. Padahal pihak yang lain itu mungkin nggak punya kesalahan, simply dia berbeda aja ya, beda agama, beda ras, beda pandangan politik, lain-lain ya. Tapi kebencian itu bisa dipupuk karena kita terlalu terbiasa hanya di lingkungan yang homogen dan echo chambers kita saja. Apalagi kalau komunitas kita bias ya, nggak terbiasa berpikir yang diusahakan lebih objektif, berusaha lebih generous terhadap pihak yang lain, dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi baik di darat maupun di awan kita punya potensi diombang-ambingkan ya oleh prejudis ya. Apalagi kalau di awan itu mesin begitu ya yang sangat powerful berbekal AI yang bisa mendistorsi kita ya. Nah, lalu juga kadang-kadang platform media sosial itu nggak peduli ya dengan fact checking. Mau hoax, mau enggak,
dia beredar aja karena apalagi hoax ya lebih menguntungkan. Makin kontroversi ya caci makinya, nyinyirnya dan lain sebagainya ya, orang makin suka. Terus makin lama ya stay di platform ya, makan iklan makin besar ya. Jadi kalau platform itu ya entah itu Facebook, YouTube dan lain sebagainya ya, tidak diregulasi ya dengan etika tertentu ya, dia memaksimalkan keuntungan bisnisnya saja, intensinya dia cuman itu begitu ya. Masyarakat tuh bakal diobrak-abrik oleh hoax. Karena ya nggak usah difilter lah ya. Justru yang makin heboh gorengannya itu yang makin laku gitu ya. Sehingga di film Sosial Dilema ini ya dibilang bahwa kebohongan itu mungkin beredarnya 6 kali lebih cepat daripada truth gitu ya. Bapak Ibu juga perhatikan deh di media-media yang mainstream ya, kadang-kadang Bapak Ibu bisa lihat polarisasi juga. Oh, yang ini pokoknya anti pemerintah aja. Oh, yang sebelah sono pokoknya belain aja gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena media yang berusaha netral, objektif ya, yang berusaha pakai apa etika jurnalisme ya. Etika jurnalisme kan ada ya. Kalau Bapak Ibu jadi wartawan, eh, ada sebenarnya kriteria-kriteria tertentu ya. Misalnya memberitakan harus ada sumber yang di backup oleh dua sumber yang independen misalnya. Nggak boleh cuma satu doang karena potensi hoaxnya tinggi gitu ya. Terus kalau Bapak Ibu melaporkan semacam opini, cover juga suara yang berlawanan dari itu gitu ya, cover both sides begitu ya, demi objektivitas dan sebagainya. Pilih kata-kata ya yang nggak cenderung menjerumuskan salah satu pihak kepada nuansa yang jauh lebih hitam atau prejudis atau apa gitu ya. Jadi jurnalistik itu ada etikanya begitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu jadi jurnalis yang beretika gitu ya, jangan-jangan nanti korannya nggak laku masalahnya. Karena yang nyinyir itu yang disukain ya. Kalau maki-maki pihak seberang itu dengan kuat, itu nanti yang laku. Jadi kadang-kadang demi supaya laku beritanya ya, banyak media mainstream juga gayanya kayak gitu tuh. Beroperasinya ya clickbait dan lain sebagainya, judul-judul yang heboh ya supaya diklik duluan ya. Karena dengan demikian mereka lebih punya potensi jualan iklannya gitu daripada kalau mereka berusaha jadi apa mempraktekkan jurnalisme yang objektif dan baik gitu ya. Terus nggak laku. Kalau nggak laku tutup dia ya. Jadi demi survival ya, kadang-kadang media yang mainstream juga melakukan hal-hal itu. Nah, jadi bahaya besar kita karena bukan cuma media sosial yang gitu, yang mainstream juga jadi terdesak ya di era AI yang zaman sekarang ini. Dan bahaya yang semacam ini ya lebih laten ya. Kebanyakan orang nggak sadar, kebanyakan orang juga lebih illiterate ya terhadap tendensi-tendensi ini dan nggak membiasakan diri berusaha mengkritisi media yang dibaca gitu ya. Jadi pokoknya percaya aja, apalagi kalau cocok ya dengan apa posisi politiknya dirinya dia sendiri atau dia suka sama beritanya. Nggak ada fact checking lagi, langsung telan aja. Terus kalau yang berlawanan langsung juga dibuang gitu ya. Jadi apa yang ada adalah masyarakat tuh nanti berantem ya dan masyarakat itu habis pilpres atau pemilu nggak bisa bekerja sama karena menyisakan dendam begitu ya. Padahal kan membangun harus sama-sama. Ya, jadi ini problem besar sebenarnya tapi laten dan jarang disadari orang. Gitu ya. Nah ini problem lain yang muncul dari teknologi zaman sekarang ya. Tapi ini sih sebenarnya bukan tepat di AI atau machine learning. Cuma dia memanfaatkan teknologi ya yang sifatnya melakukan kalkulasi juga ya demi keamanan. Jadi ini sebenarnya masuknya kategorinya adalah metode-metode enkripsi. Ya, aplikasi yang paling terkenal tentu untuk cryptocurrency ya, tapi teknologinya sendiri namanya blockchain ya. Ini saya jelaskan idenya sedikit ya supaya Bapak Ibu bisa menangkap ya. Eh, ini tidak termasuk sebenarnya AI sama machine learning, cuma kalau dia apa ikut diperjualbelikan terus terkait juga dengan media sosial dan lain sebagainya, influencer terus jadi saling terkait gitu ya. Nah, tapi teknologinya sendiri ya blockchain itu idenya adalah begini. Kalau setiap titik data itu ya saya berikan kode namanya kode hash ya untuk menjamin bahwa data ini nggak dioprek-oprek dan diubah orang ya, maka saya punya catatan yang aman ya. Dan catatan data ini dilengkapi hash
hash ini bukannya cuma satu blok masing-masing ya, tapi terkoneksi sama blok data yang berikutnya. Jadi kalau blok data yang satu kita rubah, nanti hashnya jadi salah, terus merembet perubahan kesalahan itu ke blok data yang berikutnya lagi. Jadi artinya kalau kita mau ngehack, kita nggak bisa ngehack satu blok doang. Kita harus ngehack seluruh rantai data itu ya, yang panjang itu gitu. Ya. Lalu setiap kali perhitungan hash ini ya, diberikan delay juga 10 menit ya, sehingga komputasinya itu jadi mahal. Ya, ngerjain ini namanya data mining gitu ya. Jadi bisa dapat bayaran, tapi artinya saya butuh computing power yang dahsyat ya. Ngitung enkripsi aja sebenarnya secara komputasi udah cukup costly ya, karena semua metode enkripsi itu supaya sulit dihack, dia memang memanfaatkan matematika yang rumit ya, angka-angka eksponensial, bilangan prima yang sangat panjang ya, sehingga ngehacknya jadi sulit ya, komputasinya juga jadi berat. Tapi ini sengaja dibuat berat, sengaja dibuat berantai ya, sehingga kalau mau tempering di salah satu blok, artinya harus tempering dan mengkalkulasi seluruh rantai blok itu ya. Lalu seluruh rantai blok itu bukan cuma dikuasai oleh satu pihak atau komputer aja, tetapi dalam satu network yang peer to peer ya. Artinya semua orang yang tergabung di network itu punya datanya, dan untuk memalsukan satu rantai data itu saya harus memalsukan eh, paling tidak separuh lebih dari semua peserta di dalam peer-to-peer network itu, sehingga baru data saya dianggap yang sahih karena mayoritas gitu ya. Nah, padahal buat melakukan komputasi untuk enkripsi satu blok aja berat ya. Satu rantai data lebih berat lagi karena bloknya banyak dan panjang gitu ya. Tapi satu rantai data untuk seluruh orang yang ada di network itu dirasa impossible. Jadi kalau saya punya catatan yang impossible untuk dihack ya, maka kalau catatan itu dibuat untuk surat piutang misalnya ya, kalau kita main arisan gitu ya, yang penting kan nggak usah uangnya beredar ya, yang penting ada catatan siapa berhak atas uang berapa gitu ya, atau catatan jual beli. Saya beli Bitcoin sekian, saya punya Bitcoin sekian, terus catatan itu nggak bisa dihack. Jadi kapan-kapan saya bisa minta bayaran, balikin Bitcoin saya. Sekarang harganya udah sekian gitu ya. Jadi cryptocurrency itu logikanya gitu. Kalau saya punya catatan yang aman, diamankan oleh teknologi enkripsi yang impossible untuk dihack gitu ya, maka saya tuh punya sistem yang lebih aman even dari banking gitu ya, karena banking itu supaya aman itu harus diamankan oleh regulasi pemerintah dan lain sebagainya. Padahal regulasi dan sebagainya itu punya biaya ya, punya cost. Sehingga kalau saya orang biasa, saya mau pinjam uang di bank, wah susah ya, saya harus punya agunan ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau saya beroperasi dengan cryptocurrency gitu ya, terus masuk ke pasar itu yang nggak usah lewat bank, saya jadi lebih mudah ya. Saya kirim uang misalnya ke negara lain, saya beli Bitcoin di sono kirim, terus di sono jual lagi gitu ya. Terus saya bisa nge-bypass bank. Jadi itu tuh ambisinya orang-orang tuh yang main cryptocurrency, bahwa bank yang tradisional itu bisa di-bypass dan kita punya sistem ekonomi alternatif yang tidak tergantung dari banking atau regulasi pemerintah manapun. Nah, itu ambisi yang terbukti tidak benar ya waktu pandemi, karena orang berpikir kalau ekonomi darat itu hancur, ekonomi awan itu akan bisa, karena dia independen gitu ya, bisa akan terus booming. Buktinya hancur semua juga. Ya karena ekonomi yang di awan itu nggak punya substansi ya. Itu kan isinya catatan-catatan. Ya tapi kalau ekonomi yang sebenarnya di darat hancur, di awan nggak bisa ada apa-apa juga gitu ya. Nah sehingga apa optimisme semacam itu ya membuat banyak negara dan bank juga sangat hati-hati ya. Sampai sekarang kan cryptocurrency nggak pernah benar-benar jadi mainstream gitu ya. Dan walaupun secara teknologi dipercaya aman ya, kasus-kasus di mana perusahaan kripto, pasar kripto terus CEO-nya masuk penjara, kena pidana dan lain sebagainya karena kesalahan penipuan, penggelapan uang itu banyak ya, di internet Bapak Ibu bisa cari ya, yang terkenal juga ada ya di Amerika juga ya. Jadi
walaupun teknologinya aman, orangnya nggak aman. Ya, jadi ambisi-ambisi semacam itu dari teknologi ya, terus dijual lewat influencer ya, dijual lewat apa multimedia, sosial media dan sebagainya ya, itu uh, menawarkan iming-iming tersendiri. Terus begitu ekonomi sulit, eh, kalau audiens itu illiterate ya, nggak terlalu paham ekonomi, yang penting bisa ada keuntungan besar, oh jadi korban ya, dengan sangat cepat ya. Orang yang bangkrut karena Bitcoin dan lain sebagainya juga banyak banget ya ceritanya. Walaupun ada orang yang jadi kaya juga sih. Ya. Nah ini ada problem lain lagi ya terkait sosial media. Mungkin menarik buat Bapak Ibu untuk perbandingan ya. Jadi di negara-negara tertentu ada problem censorship ya. Jadi ada di China misalnya sangat terkenal Facebook disensor, Google disensor, mereka punya search engine mereka sendiri ya, Baidu gitu ya. Terus ada apa chat chat platform mereka sendiri, mereka nggak pakai WhatsApp, WhatsApp disensor dan lain sebagainya ya. Karena mereka takut ada teknologi yang dipakai untuk apa mengkoordinasi kritik politik ya. Mereka sangat sensitif ya terhadap apa kritik-kritik yang bisa timbul di masyarakat dan karena pemerintahnya cenderung lebih opresif begitu ya, media itu termasuk hal yang dicengkram ya. Nah, yang interesting adalah di berita ini ya muncul di Ekonomis ya tahun 2022, saking apa tembok sosial media itu disensor ya, ada anak muda eh, Gen Z gitu ya yang nggak tahu kisah sejarah negaranya sendiri ya. Yaitu pada tahun 1989 ada demonstrasi yang sangat besar di Tiananmen itu ya, orang berkumpul memprotes pemerintah, lalu pemerintah nurunin tank ya, lalu terjadi pertumpahan darah begitu ya. Tapi saking mudanya influencer ini nggak tahu ya kisah semacam itu. Nah, lalu satu kali dia kan jualan kosmetik di media sosial ya. Terus dia ceritanya merayakan ulang tahunnya, cuman dia ada kue es krim gini bentuknya tank. Nah, tank itu jadi simbol yang dianggap membahayakan kalau di China ya, karena bisa dianggap semacam mengingatkan kepada kasus Tiananmen Square Massacre itu. Ya, karena foto-foto yang jadi apa viral di dunia itu ada, Bapak Ibu bisa cari ya di internet dengan mudah ya, ada orang berdiri di depannya ada tank gitu ya. Nah, tapi foto-foto semacam itu disensor juga kalau di Amerika. Jadi kebanyakan orang muda yang nggak kenal dunia karena seluruh internetnya kena sensor gitu ya, nggak tahu cerita itu. Terus dia bikin siaran influencer semacam itu langsung di shutdown dia, langsung kena kena sensor, kena blokir gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir ya, karena ada problem sosial dilema itu tadi ya, bahwa hidup kita itu dikuasai oleh AI dan diobrak-abrik oleh AI, terus masyarakat kita jadi lebih buruk, obatnya adalah sensor ya. Jangan-jangan kalau sensornya kebablasan terus jadi nggak menguntungkan juga karena kita tetap butuh media sih. Jadi ini kayak buah si malakama gitu ya. Kita nggak mau versi censorship yang mungkin kayak di China ya. Tapi apa iya ya kebebasan media yang di Indonesia ini aman gitu ya? Atau satu kali kalau situasi buruk masyarakat Indonesia itu hancurnya gara-gara AI yang mengintip kita dari balik sosial media gitu ya. Nah, itu pertanyaan yang bisa Bapak Ibu renungkan tuh dalam beberapa tahun ke depan ya, atau kalau Bapak Ibu bekerja di bidang itu nanti juga bagaimana ya membuat regulasinya begitu ya. Karena versi yang ini mungkin kita nggak suka, tapi versi yang bisa diobrak-abrik AI juga kita nggak suka ya. Nah, ini beberapa kasus censorship juga yang terjadi ya, terutama waktu pandemi ya. Ini tahun 2021 ada senator di Amerika ya, dia disensor juga dari YouTube ya. YouTube yang melakukan censorshipnya ya, karena dia bicara tentang apa medical misinformation ya, ketika COVID ya, langsung di shutdown dia. Tapi oleh YouTube ini, bukan oleh pemerintah ya. Lalu Bapak Ibu mungkin ingat juga di Indonesia ada kontroversi juga soal ivermectin ya. Ivermectin itu eh, obat cacing ya sebenarnya, tapi karena udah beredar lama dianggap aman, nggak usah uji klinis lagi. Terus beredar isu bahwa dia manjur juga menangani COVID ya. Masalahnya adalah
nggak ada ya uji klinis apapun yang membuktikan efektivitas ivermectin terhadap COVID. Cuma kalau dari orang yang terjangkit COVID itu cuma 1 atau 2% orang akhirnya meninggal ya. Terus 98% orang itu selamat ya. Terus pas selamat dia minum ivermectin ya karena coba-coba atau apa ya. Terus beredar isunya ya. Sehingga waktu itu isunya adalah ada teori konspirasi perusahaan obat besar yang memproduksi vaksin dan lain sebagainya sengaja ngejahatin produsen ivermectin ya karena ivermectin itu murah sedangkan vaksin itu mahal ya. Terus antivirus juga mahal gitu ya. Jadi ini semua konspirasi, teori konspirasi gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya membuat diskusi juga dengan beberapa teman-teman dari biologi, farmasi, dan kedokteran gitu ya tentang ivermectin. Tapi yang kita lakukan adalah mendiskusikan paper-paper yang ada ya statusnya dari studi tentang ivermectin terhadap COVID. Itu di shutdown juga rupanya sama YouTube ya. Tapi saya appeal bilang bahwa kita ini diskusin paper bersama teman-teman akademisi pengajar di UPH terus dalam beberapa hari terus dibuka lagi gitu. Jadi YouTube itu kalaupun mensensor bisa appeal ya menjelaskan terus nanti dia bisa buka lagi ya. Waktu perang Rusia lawan Ukraina baru mulai juga beberapa kantor berita itu ada yang di shutdown ya oleh YouTube karena menyebarkan propaganda dari Rusia dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada juga yang kena blokir. Nah, jadi pertanyaannya ya buat Bapak Ibu adalah apakah semacam censorship itu kalau diotomasi sama AI, kalau AI-nya tadi jadi penjahat ya mengadu domba masyarakat, kalau AI dipakai untuk censorship apa oke gitu ya? Basically mungkin ya silakan Bapak Ibu yang ingin keluar karena terbentur mata kuliah lainnya. Kita hampir selesai juga nanti recordingnya bisa disediakan. Nah, jadi pertanyaannya kalau AI-nya kita pakai untuk censorship gitu ya, apakah lebih baik begitu ya? Nah, itu juga menjadi pertanyaan besar ya, karena censorship efeknya seberapa kalau kebablasan buruk, kalau nggak ada sensor sama sekali juga mungkin bisa banyak masalah ya. Di Indonesia ada censorship sih, terutama yang terkenal kan pornografi ya yang kena sensor, tapi media, kritik pemerintah dan lain sebagainya cenderung sangat terbuka kalau di Indonesia. Ya. Nah, mungkin kita sampai di sini dulu ya materi kita karena mengcover area-area yang terkait AI sama media ya dan media sosial menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Jadi mungkin cukup bahan perenungan buat Bapak Ibu juga untuk mengerjakan question hunt. Nanti beberapa slides sesudah ini kita bahas di pertemuan berikutnya ya sambil kita berkenalan dengan metode clustering yang pelan-pelan Bapak Ibu juga mesti kuasai. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu tentang materi malam ini? Pertanyaan soal media sosial tentang AI? Kalau ada? Kalau nggak ada, berarti kita sampai di sini. Bapak Ibu ditunggu question hand-nya. Selamat berpikir, selamat bercengkrama dengan AI, selamat bermain. Semoga sukses. Selamat malam Bapak Ibu. Makasih, Terima Pak. kasih, Selamat Pak. malam. Terima kasih, Terima Pak. kasih ya, Pak.